Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Clevin Priyanka, NIM 2019-134311191 dari kelas AIK 4F jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang materi yaitu yang berkaitan dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, keutamaan ilmu, ilmuwan dan majelis ilmu. Yang kedua, akhlak mencari dan mengajarkan ilmu. Dan yang terakhir, persoalan mengenai bioakhlak dalam pandangan Islam mengenai bayi tabung, cloning, operasi ganti kelamin, dan bedah plastik. Langsung saja yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu yaitu yang pertama, di antara hasad yang diperbolehkan. Secara umum hasad itu dilarang atau haram. Namun untuk ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, hasad itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memudahkan penuntut ilmu masuk surga. Yang ketiga, ilmu merupakan salah satu sumber pahala tiada henti. Yang keempat, orang yang belajar itu sama dengan berjihad. Dan yang kelima, malaikat pun membentangkan sayap untuk para pencari ilmu. Selanjutnya yaitu keutamaan ilmuwan. Yang pertama, ditinggikan derajatnya. Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, hanya orang yang berilmu yang selamat. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Dan yang terakhir, memperoleh keutamaan jauh di atas ahli ibadah. Selanjutnya, yaitu keutamaan majelis ilmu. Mengingat demikian utamanya ilmu dan ilmuwan, sudah tentu hal ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu ini bisa kita pahami dengan adanya etika atau akhlak mencari ilmu yang akan kita rinci dalam bahasan berikutnya. Materi selanjutnya yaitu akhlak mencari dan mengajarkan ilmu. Akhlak mencari ilmu. Yang pertama, niat yang tulus, yang berarti selalu berniat untuk mencapai ridha Allah, bukan untuk keuntungan duniawi. Yang kedua, selalu berusaha untuk menambah ilmu, yang artinya tidak pernah berhenti berusaha menambah ilmu. Yang ketiga, berguru kepada ahlinya, artinya berguru sesuai dengan apa yang dipelajari. Jika kita akan belajar tentang fikih, maka kita akan menjadi guru fikih. Yang keempat, bertanya dengan tepat, yang artinya sesuai dengan keperluan dan tidak bertanya dengan pertanyaan yang mubazir. Selanjutnya, akhlak mengajarkan ilmu. Yang pertama, tidak menyembunyikan ilmu. Jika kita ditanya tentang ilmu dan kita tahu, hendaknya kita mengajarkan pengetahuan itu. Yang kedua, tidak segan mengatakan tidak tahu. Artinya, jika kita ditanya dan kita tidak tahu, hendaknya tidak malu untuk mengatakan kalau memang tidak tahu. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai persoalan mengenai bioakhlak dalam pandangan Islam. Bayi tabung, cloning, operasi ganti kelamin, dan bedah plastik. Persoalan yang pertama, mengenai bayi tabung. Secara umum, para ulama itu memperbolehkan pemanfaatan teknologi bayi tabung ini sepanjang memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu yang pertama, hendaknya sperma dan ovum berasal dari sepasang suami istri. Oleh karena itu, pembuahan yang dilakukan antara sperma dan ovum yang berasal dari luar pasangan tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, hendaknya rahim tempat bersemayamnya bakal janin itu adalah istri dari pemilik sperma. Yang demikian ini diatur sehingga tidak ada wanita yang mengandung benih dari laki-laki yang bukan suaminya. Bila hal ini diabaikan, akan lahir bayi dari rahim seorang wanita yang bukan istri dari bapaknya. Tentu saja dampak dari pengabaian ini akan menimbulkan kekacauan hukum perkawinan. Yang kedua, yaitu cloning. Teknologi ini bisa diterapkan kepada seluruh binatang, termasuk secara teori kepada manusia. Lalu, bagaimana hukum cloning? Hukum cloning dibedakan kepada objeknya. Bila objeknya binatang, apalagi binatang langka yang hampir punah, maka cloning tidak dipermasalahkan. Adapun cloning kepada manusia hukumnya adalah haram. Cloning kepada manusia diharamkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, dari segi hak asuh anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan seorang ibu. Sementara, seorang bayi hasil cloning hanya memiliki orang tua dari ibu saja. Yang kedua, dari segi hukum. Apa jadinya bila setiap wanita yang hamil di luar perkawinan mengaku telah melakukan cloning? Persoalan yang ketiga, yaitu operasi ganti kelamin.
Dalam Islam, jenis kelamin mempengaruhi kedudukannya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Dalam Islam, pembedaan jenis kelamin memiliki konsekuensi yang serius sejak lahir hingga mati. Sebagai contoh, bagi seorang bayi laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing, sedangkan akikah seorang bayi perempuan 1 ekor kambing. Yang kedua, aurat laki-laki adalah sebatas pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, hak waris seorang anak perempuan adalah separuh dari hak waris seorang anak laki-laki. Yang keempat, ketika seorang laki-laki meninggal, kain kafannya berlapis 3, sedangkan ketika seorang wanita meninggal, kain kafannya berlapis 5. Demikian pula pada pembedaan di mana posisi seorang imam sholat jenazah berdiri, dibedakan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Mengingat konsekuensi hukum di atas, operasi ganti kelamin hukumnya adalah haram. Dan yang terakhir adalah bedah plastik. Secara fitrah, kesenangan untuk tampil indah itu memang sudah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Namun, banyak manusia yang karena saking inginnya tampil lebih indah, membuatnya melakukan hal yang melebihi kewajaran, seperti mengerok alis dan menggantinya dengan gambar pensil atau tato. Bahkan, dengan bantuan kecanggihan teknologi, manusia bisa mengganti bentuk hidung, bibir, atau anggota tubuh yang lain. Bagaimana sikap Islam dalam hal ini? Secara umum, Islam menerima semua yang indah namun wajar. Namun, bila sampai mengarah kepada perbuatan yang melebihi batas kewajaran, apalagi mengarah pada sikap yang tidak menerima karunia darinya, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyatakan ungkapan rasa syukur. Sekian penjelasan dari saya mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.